Halo, jumpa lagi dengan Smart Hydroponic. Sebuah pagi sore hari yang cerah di Tanah Karo 1400 meter di atas permukaan laut. Salam hijau dari kebun Greenfish, growing the best ya. Sesuai dengan informasi yang saya sampaikan, mungkin agak mendadak tadi. Jam 17 hari ini saya akan sharing pengalaman dan bagaimana tutorial tentang menanam tomat, baik mau tomat cherry maupun tomat beef, dengan menggunakan sistem tetes ya, dengan media tanam kokopit dalam polybag ya. Saya saat ini berada di salah satu greenhouse di kebun Greenfish ya. Saya akan memandu atau memberikan pengalaman saya, bukan menggurui Anda, tapi lebih kepada sharing pengalaman. Bagaimana memulai menanam tomat dengan menggunakan sistem drip atau tetes, menggunakan media tanam kokopit dalam polybag ya. Di layar Anda saat ini Anda bisa melihat deretan-deretan kokopit yang sudah siap untuk ditanam, dan di sana juga ada bibit-bibit tomat ya. Tapi sebelum ini dipakai dan dimasukkan dalam polybag, saya ingin memperlihatkan dulu proses kokopit untuk disiapkan. Nah, ini ada teman-teman saya dari Tanah Karo ya, dari warga Siosar yang sedang mencuci kokopit. Nah, pertanyaannya barangkali ada yang belum tahu kenapa kokopit harus dicuci dulu ya. Kita tahu kokopit itu adalah serbuk dari sabut kelapa. Nah, ini yang bagus kokopit harus yang getah taninnya sudah hilang. Jadi dalam pemakaiannya sebaiknya pertama carilah kokopit yang sudah berusia lama ya, sudah cukup lama disiapkan, dirontokkan dari sabut kelapanya. Lalu sebelum dipakai kita harus membilasnya dulu agar getah taninnya, zat taninnya itu hilang ya. Jadi caranya, nah ini ibu-ibu sebenarnya seperti sedang memeras santan kelapa, begitu ya ibu-ibu ya. Nah, direndam aja dalam satu baskom, kasih air, lalu kokopitnya direndam sebentar, kemudian diperas ya. Hasil perasannya inilah yang lalu dimasukkan dalam polybag. Nah, saya pakai polybag ukuran diameternya ini 20 cm ya. Jadi sekali lagi polybagnya ukuran diameter 20 cm ya. Saya ingin menyapa dulu siapa yang hadir di sini ya. Ada Eviliana di Indramayu, WD Alwia, Julius Lawangan ya, Setiawati Titi di Makassar, lalu ada Hungga Fernando dari Surabaya, WD Alwia dari Padang Panjang, juga dari Timika Papua. Wah, bagus Harif ya. Kemudian ada Toga Saragi, terima kasih. Filipus Christian di Cibubur, Lili Lenawati di Bali, Dani Farhas dari Garut. Wah, salam buat Teteh ya, Teh Alin ya. Aris Nur Fahmi, salam juga. Dari Kalimantan Barat ada Victory Hydrofarm, ada Aldian Ratna. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi setelah kokopit dicuci, dibilas, masukkan ke polybag ya. Jangan terlalu penuh, sisakan aja ya dari bibir polybag sekitar 5 cm ya. Nanti ini akan lebih padat kalau sudah basah. Baru kemudian polybag tersebut dijajarkan ya, di jalur seperti ini. Ini contohnya satu jalur panjangnya 27 meter. Satu jalur ada berapa, Juna? 156 polybag kiri kanan ya. Jadi ada 80 berapa? 78 kiri, 78 kanan, kiri kanan 156. Nah, di dalam greenhouse ini rencananya kami akan membuat 6 jalur. Greenhouse-nya ukuran lebar 8 meter, panjang 30 meter ya. Ini greenhouse model tunnel atau model dome ya, memanjang ya. Nanti ada 6 jalur pohon tomat yang akan kita tanam di sini ya. Oke, sebelum lanjut saya ingin mengajak Anda bercerita dulu tentang sistem tetes. Apa itu irigasi tetes ya, atau drip system atau fertigation ya. Ya, jadi kalau yang namanya fertigasi itu adalah singkatan dari fertilizer irrigation. Jadi sebuah metode bertanam baik secara konvensional maupun hidroponik yang menggunakan sistem tetes.
Apa itu sistem tetes? Adalah sebuah mekanisme untuk memberi air sekaligus nutrisi pada tanaman, menggantikan fungsi orang menyiram. Ya, jadi menyiram itu boleh dilakukan, tetapi kalau sudah banyak seperti ini butuh waktu dan tenaga. Ya, jadinya akan lebih praktis kalau kita menggunakan sistem irigasi tetes atau vertigasi seperti yang sudah Anda lihat seperti ini. Ini kami siapkan satu jalur sudah selesai. Dari mana sumber airnya dan nutrisinya? Ada tangki di pojok, ya. Tangki di sini, ada pompa yang menyedot tangki masuk ke dalam tanah, ya, lalu keluar di setiap jalur ini. Nah, di setiap jalur kita mempunyai yang namanya stop cran atau ball valve, ya. Ini untuk mengatur balancing antara satu jalur dengan jalur yang lain. Jadi setiap jalur ini punya stop cran ball valve, ya. Di jalur 2 juga begitu, jalur 3, 4 dan seterusnya, ya. Nah, bagaimana sistem kerjanya? Jadi kalau pompa ini hidup, ya, misalnya contoh ini stop cran saya buka, ya, kita hidupkan pompanya. Oh, ini belum dicolokin mungkin, iya, sudah nyala, pompa sudah hidup. Nah, stop cran ini dibuka, air akan menetes di sini. Anda bisa menyaksikan, ya. Deras tidaknya air ini bisa diatur dengan mengatur volume air yang dialirkan ke jalur ini, ya. Anda bisa melihat di sini ada selang utama 16 mm, lalu ada nipple di sini, dan nipple ini bercabang dua, satu ke sana, satu ke sini. Jadi T ini bisa dicopot. Ini kalau saya tutup, ya. Nah ini, ya. Jadi ada nipple seperti ini, T dan ada nipple. Nanti bagaimana cara memasang nipple akan saya peragakan juga, ya. Tapi bagian ini bisa dicopot. Jadi kalau ada masalah mampet, ini copot, bersihkan, pasang lagi, selesai, ya. Ini bisa dibuka lagi jalurnya. Demikian, ya. Jadi satu jalur ini 156 polybag nggak masalah, bahkan sampai 6. Nah, nanti besar kecilnya pompa harus Anda sesuaikan dengan jumlah titik tanam yang ada di dalam satu rangkaian. Kira begitu. Sebelum lanjut, saya baca dulu komen-komen Anda, barangkali ada yang mau bertanya, ya. Tadi ada sampai di mana itu? Kayak Victory Hydro Pump, Aldian sudah, Sandra Andemanggi, ada Harun Ali Rashid Palopo, salam. Eca Baleng, ya, dari Makassar, Lilian Liantama, Arian Syah di Belitung, Binjai hadir, ada Aditya, Evi Kusmawardani, Dito Fantersi Malang, Buntok Kalteng ada Evi Kusmandari, Kudus juga ada Leni Udinati, Hermansyah Saleh Pontianak, Tasik Malia ada Sofian Said, ya, dan Banjarbaru ada Dia Lintang Kaburian, Amel Flora, Anurul dari Ciputat. Oke, Salatiga hadir juga, ada Agung. Tapi demi menghemat waktu, saya hanya menyapa sebagian-sebagian saja, ya. Nah, bagaimana menyiapkan drip sticknya? Ini ada teman-teman saya yang sedang bekerja. Ada yang memotong selang dengan panjang yang sudah ditentukan, ya, selang diameter lubang 7 mm. Ada yang menancapkan selang ke drip sticknya. Nah, ini biasanya kita karena supaya pas, ya, cari selang ukuran pas, panasin sebentar, tancapkan, ya. Boleh diperlihatkan Ronald hasilnya. Nah, seperti ini, ya. Jadi tancapkannya sampai fix, nancap mentok ke tempatnya, ya. Ulangi satu lagi Ronald, boleh, ya. Ambil selangnya, panaskan sebentar saja di api lilin, boleh, sehingga dia elastis, mekar, tancapkan. Iya, begitu, ya. Nah, inilah yang nanti akan dirangkai menjadi rangkaian untuk 2 titik, ya. Ini ada T-nya istilahnya begitu. Nah, ini mungkin gambar lebih jelas. Nah, seperti ini yang nanti ditancapkan ke nipple. Oke. Sekarang bagaimana cara menancapkan nipple-nya ke dalam selang? Mungkin Jun
bisa boleh potong selang sedikit Jun. Ya, saya akan peragakan bagaimana menancapkan nepelnya. Nah, Pak Jun boleh Anda pegang kamera saya, ya. Ya, saya ke sana aja. Nah, ini ada alat bantunya, ya. Ini alat pembolong selang, selangnya selang 16 mm atau 1,6 cm. Alat bantu, ya, lihat ini. Ya, bisa membolongnya. Caranya sederhana, masukkan selangnya. Ya, biasanya ada garis biru sebagai tanda untuk jalurnya satu baris pas, ya. Ini. Bolong. Ya. Ulangi. Bolong. Jadi mudah sekali, ya. Nah, coba tetap di sini, lalu nepelnya saya pasang. Ini yang disebut nepel, ya. Ada ujung yang seperti ini dan ada ujung yang lurus. Yang ditancapkan adalah yang bagian ini, ya. Tancapannya tekan aja, ya, sampai klek nancap. Oke. Nah, lalu ada T-nya. T-nya juga begini posisinya, nanti akan menancap di sini. Saya ulangin, nih. Iya, ini nancap, tidak perlu dilem, udah kencang, tidak bocor, dan kalau perlu bisa dicabut, ya. Nah, biasanya T-nya ini sudah ada selang cabangnya, ya. Saya ambil, bentar Jun. Nah, ini contohnya T yang sudah dipasang selang. Jadi kita tinggal tancapkan di sini, ya, kencang. Jadi otomatis nanti dia akan mengalir ke kiri dan ke kanan, lalu di ujungnya ada drip stick, gitu ya, kira-kira, ya. Nah, bagaimana dengan kondisi di lapangannya, ya? Jadi Anda bisa melihat ini dia reelnya, ya. Dibolongin, ditancapkan nepel. Ini nepelnya juga ada T-nya. T-nya ini bisa ditancapkan lagi. Dan T inilah yang berfungsi membagi aliran dalam satu titik ini menjadi dua. Satu ke kanan, satu lagi ke kiri. Ya, demikian seterusnya sepanjang jalur ini. 156 polybag, 78 kiri, 78 kanan. Ya, kira-kira begitu. Mungkin ada yang mau bertanya, saya sapa dulu. Ada Leni Udianti, Bambang Arif, Kudus, ya. Lombok ada Hapipudin, Siti Dede, Herman. Pompanya berapa kali dihidupkan satu hari? Nah, frekuensinya itu disesuaikan dengan jenis tanaman dan usia tanaman, ya. Jadi nanti saya akan peragakan bagaimana settingannya, ya. Mungkin Juna bisa bantu saya, Pak Juna, sama Kiki, ya, barangkali, ya. Nah, cara mengukur dosis tetesan, pompa dihidupkan, ya, tolong Kiki. Ya, Pak. Jadi ini biasanya ngetesnya adalah boleh ambil gelas, ya, pakai gelas ukur, ya. Sayang kita nggak bawa gelas ukur, ya. Ya, biasanya setelah pompa dihidupkan, nah ini dia, ya, kita cek salah satu titik, ya, dengan durasi tertentu dan berapa banyak air yang akan menetes. Ya, ini boleh ditaruh aja Jun sambil kita cek. Nanti saya akan memperagakan. Ya, ini kita tunggu. Sementara ini kita coba nyalakan 2 menit, ya. Atau sampai kita bisa mengukur dengan baik, ya. Biarkan dulu. Nah, inilah cara settingan berapa volume air yang akan keluar dari setiap titik dalam jeda waktu tertentu. Misalnya 2 menit. Ya, kita mau tahu 2 menit sampai berapa cc. Kira-kira gitu, ya. Sambil kita menunggu, kita lakukan dulu hal lain, ya. Mungkin Juna boleh bersiap di sana. Kita mau memperagakan bagaimana cara memindahkan bibit tanaman tomat. Nah, di sini kami sudah menyemai tomat dengan usia kira-kira yang utama dulu, Jun, mungkin, ya. Nah, ini satu nampan. Ini ada sekumpulan
bibit tomat. Mungkin kamu boleh peragakan Jun. Ini ya, satu nampan ini isinya 300 biji ya, 300 biji, usia 3 minggu. Nah ini sebenarnya sudah agak terlambat ya, tapi sebenarnya 2 minggu saja udah cukup sejak dia berkecambah ya. Boleh diperlihatkan dari samping. Nah ini dari samping penampakannya seperti ini ya, rapat. Ini kami semainya pakai rokul ukuran 2,5 kali 2,5 cm, standar saja cukup ya. Nah bagaimana memisah-misahkannya, mungkin boleh diambil yang gitu ya Jun ya, kita peragakan. Nah jadi akarnya sudah cukup banyak hanya dalam waktu 2-3 minggu saja. Boleh diambil satu lempeng Jun. Nah seperti itu ya. Oke, kalau enggak biar saya Jun. Oke ya, ini contohnya dari satu lempeng tanaman tomat yang sudah kami siapkan ya, seperti ini. Lihat akarnya ya, udah banyak. Ini nanti kita pisahkan. Ingat waktu memisahkan jangan terlalu kasar, kita coba carbut secara horizontal ya, jangan dipotong juga. Usahakan tidak ada akar yang terpotong seperti ini. Lihat, walaupun sudah rapat ya, nyabutnya juga hati-hati. Ini udah ada belahan-belahan, jadi tariknya jangan vertikal tapi horizontal ke arah samping supaya akarnya relatif bisa utuh. Ini ya, ini dan seterusnya. Nah ini lagi lihat, ini kita belah lagi juga horizontal, ikuti saja potongan-potongan yang sudah ada sebelumnya, sudah disiapkan ya. Nah agak sedikit ya, kita koyak ke arah seperti yes, inilah cara yang benar. Akarnya utuh ya. Lalu masih ada 2 ini, belah lagi, cabut horizontal lagi, yes, akarnya utuh. Nah dengan demikian kita dapat satu pohon atau bibit tomat ya. Bagaimana meletakkan di dalam polybag? Sederhana saja. Ini ya, polybag sekali lagi diameter 20 cm. Gali aja lubangnya pakai tangan, gak usah terlalu dalam, karena kalau kita terlalu dalam nanti sisa untuk akar ke bawah semakin sedikit. Saya biasanya cukup gali segini saja ya, lihat. Nah ini kira-kira 3 jari. Masukkan tanaman tomatnya, upayakan akarnya terkubur dengan baik seperti ini ya. Lalu uruk lagi, iya ini. Nah siap. Lalu jangan lupa drip sticknya untuk tahap awal jangan terlalu jauh dari posisi tomatnya, sedapat mungkin, sedekat mungkin. Nah biasanya saya tancapkan di sini ya. Saya coba sekali lagi, satu bibit lagi, mana yang sudah tadi dicatat. Soalnya ini ya, pisahkan horizontal, silakan akarnya utuh. Nah ini lihat, nggak ada yang putus, aman. Nah ini kalau Anda mendapatkan satu bibit yang sebelahnya kosong, ini nggak usah dibuang ya, kita kubur aja sama-sama. Ini gali lagi karena dia memanjang ya, sedikit saja. Oke, selesai. Uruk, tempatkan drip sticknya di sini ya, saya. Nah kira-kira begitu ya. Jadi nanti inilah yang akan kita lakukan untuk menanam semua bibit yang sudah kita siapkan ya. Nah sekarang kita lihat hasil settingan tadi
drippernya ya. Ini kira-kira udah 6 menit mungkin. Ini ya. Jadi yang bagus nanti kita harus pakai timer, lihat 6 menit atau lebih sudah dapat di 150 ml. Nah, untuk tahap awal sekali nyala segini cukup. Ya, jadi ini bayangkan seperti Anda menyiram media ini sebanyak ini dalam 2 menit. Dalam 6 menit. Dengan demikian Anda bisa menggantikan fungsi menyiram ini dengan menyalakan pompa sekitar 6 menit supaya mendapatkan volume air yang diinginkan. Kira-kira begitu triknya, ya. Nah, nanti tentang dosisnya tentunya sesuai dengan usia tanaman, sesuai juga dengan jenis tanaman. Yang paling penting adalah bagaimana kita tahu kalau ini kelebihan. Kalau kelebihan, dia akan keluar di sini, terbuang. Karena sistem drip ini adalah sistem yang mengadopsi yang dalam bahasa Inggris disebut run to waste, ya. Jadi tidak kembali ke baknya lagi. Oleh karena itu settingan ini penting untuk tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, tanaman baik-baik saja. Apa ruginya? Rugi nutrisi, boros, nanti kebuang. Ya, ini kalau lihat basah begini berarti dia kelebihan. Setting lagi, pendekin durasinya menjadi mungkin 4 menit, 3 menit, dan seterusnya. Ya, saya pikir itu settingan dari bagaimana nutrisi diberikan pada tanaman. Mungkin Yuna boleh lanjutkan ya kalau mau menanam. Jadi gitulah kira-kira apa yang kita harus siapkan ya. Oke, saya mau menyapa dulu yang hadir ya. Pompa tadi frekuensinya kalau sudah dewasa itu saya nyalakan 6 kali dengan durasi kira-kira 5 menit ya, selama 1 hari ya. Ada Ibeng di Makassar, salam Ibeng. Wah ya, terus juga ada Najwa di Palu hadir, salam Palu ya. Jadi rencananya nih barisnya ada 6. Kami akan menanam 3 tomat umakna, beef tomato 1, 2, 3, lalu 2 tomat cherry fortesa, dan paling ujung nanti pareso yang lonjong ya. Jadi ini ulangi 1, 2, 3 akan isi tomat beef umakna, 2 fortesa, 1 pareso. Saya menyapa dulu yang lain. Kalteng tadi ada siapa ya? Lalu ada Widya Rahmat. Iya, terima kasih. Saya baru bisa hadir lagi. Pasar Minggu ada Rizal, Erlina di Lubuk Pakam, Rio di Kediri, hadir Kediri juga ya. Mbak Titi di Makassar. Ada Jerry, ada Nixon Lumering di Manado, Hasanah, ya terima kasih. Sigit Heri di Kediri, Yuli Sulawagan. Cuci kokopitnya pakai apa? Pakai air bersih saja, nggak pakai chemical, ya. 1 polybag kira-kira berapa volume kokopitnya? Berapa ya? Kira-kira pokoknya 1 karung beras itu bisa jadi 8 polybag. Ya, volumenya mungkin Anda bisa hitung nih, nanti pakai rumus matematika ya. Diameter 20, tingginya sekitar 35 ya. Jadi volumenya adalah PR kuadrat ya, kali tinggi. Kemudian Ani Bahut, terima kasih. Rudi Gunawan ya, medianya full kokopit, tidak pakai campuran apapun. Edi Yuswanto ya, isi polybag kokopit saja, bukan sembako. Saya tidak pakai sekam bakar ya, kokopit murni. Widan ada, Widan di Jember, hari doang. Oh, dari Kepri dia, Bintan. Terima kasih sudah hadir. Balikpapan ada Aris. Berapa banyak air nutrisi per pot? Tadi sudah saya katakan tergantung usia tanaman. Makin besar volumenya dinaikkan sesuai dengan usia perkembangan tanaman ya. Pangkalan Kerinci Pelalawan Riau hadir, ada Mevri Yandra ya. Lalu ada Anhi Bahu Kalimantan, Ari Setiawan, Widya Rahmat. Pakai paranet kah? Berapa persen bagusnya?
Nantinya paranet dicopot. Ini bekas menanam tanaman yang lain yang memerlukan paranet, tapi kalau tomat tidak perlu. Ya. Tomat full sinar matahari, dia senang matahari. Nugra Erwin. Ini tadinya pakai campur apa? Enggak, tadi sudah dijelaskan, hanya kokopit per polybag, nutrisi diisi 2 ya Om. Enggak, 1 titik aja. 1 polybag, 1 dripper. Ya. Made Sumardana. Tempat terbuka bisa, tapi sayang ya kalau musim hujan nutrisi Anda bisa hanyut. Ya, tapi kalau memang mau hemat ya bisa aja terbuka. Haryanto Agung Her ya. Lalu Herman Tapir, pompanya berapa kali dilakukan sudah dijawab tadi, hari doang. Salam juga Dadang Wiswayudi. Nah, kemudian pakai selang DPU HDPI ukuran 7 mili. Tadi sudah disampaikan. 7 mili, 5 mili, sorry. Mitra di Padang, Karim, Julius, apa nama alat untuk kasih lubang hostnya? Aduh, apa ya? Panser kali ya. Jadi ya bilang aja pembolong selang drip. Nah, Nove Novarida Sukabumi hadir, salam buat suami juga. Tulung Agung ada Endro, Putu Sukmana Gita Denpasar. Apakah bisa menanam tomat metode drip ini di Denpasar? Bisa ya, tapi memang hasilnya tidak akan sebaik di dataran tinggi, tapi lumayan lah kalau sekedar untuk hobi. Pompanya dalam sehari dripkan berapa kali sudah tadi ya. Lalu Nuryadi Lewiliang Bogor, salam. Jayapura juga ada Seafloor. Karim Gorontalo nyimak ya. Makassar hadir. Nah, ini sambil teman-teman saya masih melakukan proses pekerjaannya, masih ada yang mencuci kokopitnya. Saya juga akan mengajak Anda menunjukkan tanaman nanti yang sudah jadi ya. Sementara juga ada yang lagi nandur. Ini Juna sedang memisah-misahkan untuk ditanam ya. Nanti kita lihat prosesnya. Oke. Sambil jalan saya ajak kita melihat bagaimana pohon tomat saya yang usianya udah hampir setahun ya. Jadi di greenhouse yang lainnya, ini suasana di sekitar ini sekarang lagi banyak hujan, lagi sering mendung ya. Ini sekarang pun mendung, lihat, langit hitam ya. Nah, inilah tomat dari jenis yang sama yang kami tanam dengan menggunakan dust bucket ada, tapi juga ada yang menggunakan kokopit. Nah, ini kebetulan lagi ada tomat yang baru saja pindah tanam dengan menggunakan dust bucket, tapi konteksnya hari ini tentang drip, jadi saya nggak akan bahas yang ini. Nah, bagaimana dengan nasib yang di polybag sistem drip atau tetes seperti yang tadi saya peragakan? Nah, inilah hasilnya. Jadi dia sudah mengalami proses perubahan. Anda mungkin ingat 4 minggu yang lalu saya melakukan proses perubahan pohon tomat. Ini hasilnya ya, setelah direbahkan pohon tomatnya tegak lagi, berbuah lagi, terus-terusan, bukan lagi ya, artinya tetap berbuah ya. Hampir di setiap 2 tangkai daun keluar buah ya. Kita coba lihat ritme dari keluarnya buah, daun, buah, daun, buah lagi, daun, buah, demikian seterusnya. Nah, inilah sistem tetes yang mirip dengan tadi ya, dengan polybag, dengan pack media kokopit juga ya. Efektif, masih berbuah terus. Udah, ini kalau ini usianya udah 6 bulan ya, dibandingkan dengan yang di ujung sana udah 8 bulan, masih berbuah secara produktif. Lihat ini, buah-buah baru terus bermunculan dari jenis Corteza. Bunganya juga terus keluar ya. Jadi boleh dibilang ini produktivitasnya konsisten, stabil dengan menggunakan sistem drip atau sistem tetes. Nah, bahkan ada yang cluster. Nah, seperti ini ya, double, bercabang, 1 tangkai, menandakan dia sangat subur ya, baik, cukup banyak ya. Berapa kali saya melewati ada yang klasternya bahkan sampai 3 atau 4. Jadi demikianlah prinsip kerja dari sistem tetes ya, hanya meneteskan dengan cairan nutrisi ya. Untuk Anda yang bertanya,
Di awal-awal saya pakai ppm 800 nutrisi sayur sampai dia berbunga. Dalam waktu kira-kira 3-4 minggu sudah mulai berbunga. Mulailah saya naikkan ppm menjadi 1500 dengan nutrisi buah. Kemudian ketika buah sudah muncul masih kecil, naik jadi 2400-2500 tetap dengan nutrisi buah. Dan ketika buah sudah banyak, boleh dinaikkan sampai maksimal 3.500 ppm. 3.500 ppm untuk tomat itu pas ya, ppm tomat memang tinggi. Ya, saya menyapa dulu, ada Meti, ada Cornelia Eleonora ya. Kemudian ada Eca, airnya ditampung polybag terus, buangnya ke tanah. Ya, jadi makanya settingan harus pas supaya jangan ada yang kebuang. Herman Tapir, pompanya dihitungkan, sudah dijawab. Agung Fani, apakah kopi bisa digunakan lagi setelah pakai? Bisa bertahun-tahun, tenang aja ya. Sambil saya jalan-jalan ya. Susi Wihadi, salam Bu Dokter. Ada Yudis, ada Mardi Cia di Medan, Mevri Yendra. Ya, kokopit murni. Ada Rifki, ada Mahbub, ada Lilian Liantama. Kalau saya mau coba belajar dulu di rumah pakai media tanam full kokopit sama Ebenezer Rockpool. Tapi untuk saya pakai abemik dengan cara manual, bisa pakai manual, bisa, asal jangan telat nyiram aja ya. ppm tadi udah dijelaskan. Hidroponik kabung, terima kasih Ria Kasim. Nah, ini ada deretan tomat Umakna yang bisa juga ditanam dengan sistem tetes tadi ya. Buahnya syarat, kemarin saya posting tentang ini. Kalau nggak bosen ya lewat aja ya. Robi Toro, Yento di Medan, kita mau makan durian ya. Haha. Kosasi, Cianjur, Parasian. Sistem tet bucket kemarin dripsticknya digantung apa karena pakai kokopit harus ditancapkan Pak dari Medan? Enggak. Ya, biasanya digantung itu tujuannya supaya saya bisa tahu tetesannya nggak mampet. Itu aja sih. Ya. Meti, salam. Melki, Manado. Sniper kah anggotanya Pak? Sniper maksudnya ya. Pakai loreng soalnya tadi. Najwa, terima kasih. Sukabumi ada Iksan Isarianto. Hidroponik Brau. Perhitungan apa nih? Pompanya gimana Pak? Tadi udah dijelaskan. Herti, salam. Langgeng, tinggi lubang polybag dari dasar berapa Pak? Tinggi lubang polybag. Polybag kan sudah berlubang dari beli ya. Jadi kita nggak usah lubang-lubangin lagi. Apa adanya saja. Robi Toro, Batam. Nixon, pakai nama alas lantainya apa namanya? Ini namanya wheat mat Pak, atau juga wheat barrier, tapi lebih sering disebut wheat mat atau wheat barrier atau ground net bisa juga ya. Pasuruan ada Fahri, Alpius Kadang, Berau. Nah, suatu saat saya mau ke Berau lagi untuk main-main ke Derawan ya. Nixon sudah, Manado tadi. Nganjuk hadir ada Wiwaha. Oh ya, saya pindah ke lorong sebelahnya biar nggak bosan ya. Kerawang hadir ada Firmansyah. Nah, ini yang saya juga mau sekali lagi meyakinkan Anda, apakah tunas air bisa berproduksi dengan maksimal? Ini tunas air semua. Lihat buahnya, tidak kalah cantiknya. Tunas air. Tunas air, semuanya ini deretan ini tunas air sama cantiknya. Lihat batangnya bahkan besar-besar, klasternya juga panjang-panjang. Ya, jangan ragukan. Solikin, Ngawi, salam. Lalu ada Hamidah Mida, Mevri Yandra. Kalau untuk sistem kocor APMIC-nya ppm berapa? Sudah jelaskan, ppm itu bukan tergantung sistem tapi lebih kepada kebutuhan tanaman ya, usia tanaman berapa dan seterusnya. Hari doang sudah dikatakan tadi. Sorong hadir, Samuel Talo, salam. Yudif, Manado, sehat-sehat juga. Rison, Winarti, nggak apa-apa telat bisa nonton rekamannya Winarti di Merauke ya. Kame Jaya di Bali, salam. Ika Haslan, oh dari Medan juga nih. Nutrisi bisa aja diguyur Mbak ya, Mbak Ika. Budi Eko, Batam hadir. Tokopedia, Tokopedia nongkrong di sini. Terima kasih, salam sehat juga untuk Anda. Ya. Jarak polybag baiknya berapa? As polybag saya pakai 30 cm, aman. Plastik UV-nya yang berapa Pak? Berapa apanya ya? Oh, itunya UV-nya 14%. Samuel Talu,
dataran rendah, pinggir pantai bisa tapi ya gitulah, tidak bisa semaksimal di sini. Tapi cukup menyenangkan untuk skala hobi. Dilihat tomat-tomatnya kemarin, ya, buahnya berjenjang terus menerus. Nuryadi, adakah perlakuan khusus untuk kokopit sebelum ditanam? Sudah tadi dijelaskan di awal, ya, dicuci dulu, dibelas dulu sampai getahnya hilang. Kokopit bisa dibuat sendiri, bisa. Sabut kelapa kering Anda rontokin aja pakai sikat kawat atau Anda remes-remes ya sampai luruhannya Anda tampung menjadi kokopit. Henry Otovia, Payakumbuh, tadi udah jelaskan paranet itu bekas tanaman sebelumnya, nanti akan dicopot karena sedang nanam tomat. Tomat butuh panas sangat ekstrim ya, jadi akan dicopot paranetnya. Semarang ada Zaki Davin, terima kasih Zaki, habis WA-an kita tadi ya. Yulianto Atim, frekuensi pembelian nutrisi dan volumenya berapa tadi udah jelaskan. Maulana, ya tunggu aja kontennya. Nah ini terus di tomat Fortesa, wow keren, pakai dat bakat ya, tapi nggak dibahas dat bakatnya, tapi inilah yang mudah-mudahan nanti akan jadi di sistem tetes yang tadi. Nurul Aini, paretnya nanti diganti nggak plastik? Enggak, di atas paranet sudah ada plastik UV, jadi paranet itu cuma melapisi untuk shading. Widya Rahmat, kalau untuk air nutrisi rata sampai ke ujung paling ujung, apakah ada triknya Om? Bentang penempatan selang utama semakin menurun? Enggak perlu ya. Kalau pompanya cukup bagus tekanannya dan seimbang dengan jumlah titik, aman ya. Kosasi, jarak polybag tadi udah jelaskan, as ke as polybag 30 cm saja. Ujung selang di end cap aja untuk Herman Tapir. Sayang saya udah nggak di greenhouse sana ya, tapi end cap saja. Katut Kamajaya, buat rakit apung niru punya Om. Oh silahkan, saya sudah share, berarti artinya sudah saya relakan untuk kemanfaatan seluruh umat manusia. Boleh, Anda nggak perlu minta izin, tapi Anda meminta izin sebuah hal menarik buat saya. Sedikit orang yang melakukan hal yang Anda lakukan, tapi intinya saya sudah share, berarti sudah saya dedikasikan untuk bangsa ini. Esterina Jetro, salam. Samuel Talu, tinggi greenhouse berapa meter? Tengahnya itu 4,5 meter Pak, puncuknya. Adi, hidroponik Singaparna, hadir Singaparna, salam. Erik Agel, kalau cabai sistem seperti ini bisa. Kenapa nggak pakai sekam bakar? Tomat butuh air banyak, ya. Sekam bakar sifatnya kering. Jadi saya memilih pakai kokopit saja yang simpan airnya lebih banyak. Kalisa, mantap, terima kasih Cianjur. Lize, Studianto Chen, penyerbukan alami atau alami. Jenis ini relatif tidak memerlukan bantuan penyerbukan. Itulah senangnya saya pada jenis tomat ini, yang nggak repot-repot memikirkan penyerbukan. Yang nanya ujung selang tadi ya ini end capnya di gini aja, dibuntu aja, ya selesai. Gitu. Aswin di Surabaya, terima kasih sudah hadir. Saya dengar Anda kurang sehat, semoga cepat sembuh. Putu Sukmana, untuk pembesaran bibit apakah bisa kita gunakan rakit apung? Bisa dimanapun ya. Babang Wijanar kokopit bisa dipakai sudah berkali-kali ya, bertahun-tahun bisa. Singaparna Adi, apakah tomat cherry bisa ditanam dataran rendah 4220? 420 lumayan ya, boleh. Anita Utopia, Makassar hadir, salam. Kita 3 minggu lalu baru ketemu ya. Yang lain Dede, habis berapa rupiah untuk membuat greenhouse ukuran begitu? Ini adalah pertanyaan yang selalu saya tidak mau jawab ya. Melindungi privasi dari pemilik ya, jadi tentang harga dan sebagainya saya memilih untuk tidak bahas di publik ya. Kokopit tujuan dicuci apa? Siono tadi udah jelaskan, menghilangkan getahnya. Untuk nutrisi 3000 ppm bagaimana cara Pak? Berapa larutnya B-nya? Kalau nutrisi merek saya ya 2 mili itu naikin ppm sekitar 500. Jadi kalau 3000 2 kali 6 ya 12 mili per liter sudah dapat 3000-an. Makassar Heriati Hatta, salam ya. Iris Prasetyo, jarak 2 polybag berapa tadi udah. Sidoarjo ada Alif Rasi ya, kemudian Indonesia
Nutrisi langsung dicampur tampungan apa enggak? Iya, kan di tangkinya tadi ya, buat larutan ya sesuai dengan ppm yang diperlukan. Samarinda ada Imam Agus Suryono, Bekasi, Dedi Syahindi. Ya. Saya akan kembali ke greenhouse yang tadi lagi setting. Udah seberapa banyak yang ditanam, lihat mendung makin menebal. Wah, ini dia lah tantangan di dataran tinggi seperti ini. Sering hujan, sering mendung ya. Tapi memang dinginnya cakep untuk menanam tomat dan sayur-sayuran. Nah, kita lihat tim saya sudah dapat banyak nih. Iya. Wow. Cantik, cepat sekali mereka kerjanya. Ini ada Randi. Halo Randi. Putra Asi Tanah Karo. Iya. Marga apa kau? Sitepu, Pak. Sitepu. Nah, jadi di Tanah Karo tuh marga nggak jauh-jauh dari Sitepu, Ginting, Tarigan, Perangin Angin, apa lagi? Munte ya. Iya, ini ada Juna udah mau sampai ujung. Lihat satu baris 156 tanaman. Wah, sebentar aja, nggak sampai setengah jam udah mau selesai. Ini supaya efisien, dia mengharapkan kerjasama. Ada yang hanya menaruh, ya ini hanya meletakkan saja. Gitu. Nandurnya istilahnya. Nah nanti si Randi yang di ujung sana itu menguruk. Dan seterusnya. Nah ini yang nandur, belah aja. Iya, akarnya yang penting jangan sampai rusak ya Jun ya. Tariknya horizontal, ingat. Nah gitu, taruh untuk nanti dikubur kemudian. Samarinda ada Imam Ibrahim, terima kasih. Endro. Kemudian Agus Sunyono sudah. Dedi Stu Henry, Sawalunto, Pepe udah jelaskan tadi. Medan ada Dian Asmayuni, Yohanes Audi. Kenapa nggak pakai sekam udah dijelaskan tadi, ya. Takaran guyuran tadi udah dijelaskan. Caksu, panen berapa lama? Pengalaman yang tadi yang sudah berbuah itu usianya ada yang 6 bulan, ada yang sudah 8 bulan, ya. Jadi kita mau pertahankan sampai 10 bulan, 2 bulan ke depan. Jadi estafet. Nunggu ini berbuah, nanti kita akan regenerasi yang sudah duluan. Jadi usia produktifnya bisa sampai usia 10 bulan. Ya, kira-kira gitu. Joni Makassar, Lilian Liantama. Semua live-nya iya, diposting, ada recordingnya, Anda bisa lihat. Salam, Anda mau webinar katanya. Terima kasih Anda sudah mengikuti postingan saya. Samuel Talo. Kenapa Pak tumbuh maksimal di dataran rendah? Alasannya kenapa Pak tumbuh maksimal? Enggak, tadi saya bilang kalau dataran rendah tumbuhnya kurang maksimal. Karena ya habitat asli dari tomat memang di tempat dingin. Ya, Indonesia tempat dingin identik dengan ketinggian. Kalau di Eropa, negara 4 musim, tempat dingin tidak identik dengan ketinggian, tapi dengan musim. Ya. Arif, indeterminate ditanam dataran rendah bisa nggak? Bisa. Emil Talo, Erik Agel, pek pompa, ya nanti ada hitung-hitungannya ya, suatu saat akan saya posting karena rumit menjelaskannya. Ya, Dede Sonjaya, salam dari Karawang juga. Ya, ini nama bibitnya apa Pak? Jadi yang tomat besar, tomat beef itu Umakna, yang bulat cherry Fortesa, yang lonjong tomat cherry Pareso, semuanya merek RZ. Ya. Salam dari Karawang Dede. Kemudian Nurul, tadi sudah. Kalau beli benih nanti aja, tapi saya selalu berkala posting kok ya. Jadi mau posting lagi tentang benih-benih nanti, termasuk Umakna banyak yang nanya. Jadi mungkin minggu depan saya posting jualan tomat Umakna benihnya ya, eceran. Nah ini yang udah ditanam Randi, tanam uruk ya, pasang sticknya gitu ya. Iya, Pak. Enak, kamu sudah disediain bibitnya, jadi tinggal nguruk. Nah ini dia, orek sedikit, jangan terlalu dalam, ingat ya. Nah begitu, endam akarnya masuk, uruk lagi, yes. Sticknya jangan lupa ya, didekatkan lagi. Wah, waktu masih kecil ketika akar belum panjang, sudah dapat mungkin tetesan jangan terlalu jauh dari posisi akar, gitu. Iya. Demikian seterusnya. Nah ini masih ada
ribuan pohon tomat yang kami sedang siapkan ya, dengan harapan kita meningkatkan produksi panen. Oke, saya pikir begitu saja dulu live kita hari ini, sekitar 1 jam, capek juga ngomong terus ya tempatnya, karena tempat tinggi ini biasanya oksigen tipis. Iya, agak ngos-ngosan saya. Ya, apa yang saya ingin sampaikan adalah jangan takut untuk mencoba. Anda tidak punya pompa, tidak punya tangki, bisa manual disiram. Dan suatu saat saya akan coba juga memberikan tutorial bagaimana membuat sistem irigasi tetes tanpa pompa dengan mengandalkan gravitasi. Ya, jadi tangki diletakkan 3 meter di atas, alirkan ke bawah. Ya, bisa juga untuk membuat drip system. Oke, saya pikir itu aja. Oh ya, Arif tadi tanya berapa ASS, tadi udah 3 minggu, sebenarnya 2 minggu aja cukup, 14 ASS untuk sudah dipindahkan. Dari Tanah Karo, 1400 meter di atas permukaan laut, kebun Greenpeace Growing the Best. Salam hijau dari saya, Smart Hydroponics.